Anak sama bayi kan beda kan? Ya, pokoknya anak-anak deh, kalau anak apa kalau yang Anda tahu pembagian umur itu apa aja? Kalau bayi itu yang namanya bayi itu dari umur berapa sampai berapa? Sampai berapa? Bayi neonatus neonatus 0 sampai ya 1 bulan kurang lebih ya. 1 bulan kurang 1 ya, 1 bulan kurang 1 hari ya. Nah kalau ada lagi bilang kalau 1 tahun sampai apa? Kalau 1 tahun sampai 3 tahun di atas 1, maksudnya di atas 1 sampai 3 tahun. Berarti Kak, di bawah 3 tahun. Tapi istilahnya Kak, ya. Jadi kalau bayi itu cuma sampai di bawah 1 bulan. Ya, makanya kalau di ruang neonatologi atau ruang perina itu bayi-bayi yang di bawah 1 bulan. Ya. Kalau sudah di atas 1 bulan, biasanya udah masuk ke ruang anak. Jadi nggak masuk lagi ke ruang bayi. Nah, makanya nanti di sini ada penggunaan format pengkajian, ya kan ada format pengkajian bayi, ada format pengkajian anak. Jadi kalau sudah di atas 1 bulan, pakainya format pengkajian anak. Walaupun bentuknya masih bayi, ya kita bilang kan bawah 1 tahun, tapi kalau di atas 1 bulan, pakainya format pengkajian anak. Kalau di bawah 1 bulan, baru pakai format pengkajian bayi. Tapi kadang-kadang di perina itu ada juga sih yang di atas 1 bulan, tapi biasanya pada bayi-bayi prematur, ya kan? Karena kalau secara umur, ya dia kan baru 7 bulan gitu misalnya, ya. Kalau dia sudah lahir sebulan, berarti kalau gitu masih 8 bulan usia kehamilan gitu kan? Misalnya 7 bulan lahir, terus di luar 1 bulan, itu kan masih 8 bulan. Ya. Kecuali, tapi kadang-kadang kalau dia masih kecil, masih BBLF tetap dimasukkan ke perina, ya walaupun dia umurnya sudah lebih dari 1 bulan. Tapi itu juga dengan kondisi yang misalnya belum bisa minum gitu ya, terus masih beresiko untuk terjadinya komplikasi yang berhubungan dengan keprematurannya itu gitu, ya. Nah, tapi biasanya kalau 1 bulan prematur tapi dia sudah pulang ke rumah gitu ya, kadang-kadang juga ditaruhnya di ruang anak. Kalau masalahnya bukan bagaimana keprematuran. Biasanya yang masih di berbulan-bulan di ruang bayi itu, kalau misalnya dari lahir dia lahir di situ, kemudian dirawat di ruang perina, jadi sampai berat badannya cukup, walaupun udah lebih bulannya tetap di ruang perina. Paham ya? Jadi jangan sampai salah nanti kalau penggunaan format pengkajian. Ya. Kalau pengkajian bayi itu hanya untuk di bawah 1 bulan. Nah, kita lihat di sini, coba baca kita lihat sama-sama, baca di penilaiannya, di PA-nya. Kaji adanya kebutuhan pemeriksaan fisik bayi. Perlulah ya kaji setiap Anda
sebelum melakukan asuhan keperawatan Anda harus melakukan pengkajian tentunya ya, agar bisa menemukan apa nih masalahnya pada bayi tersebut ya, terutama pengkajian pemeriksaan fisik. Nah, jadi Anda pertama jangan langsung ke pasien, yang harus lihat juga kan statusnya ya, statusnya nih pasien dengan apa sih, diagnosa medisnya apa sih gitu, kenapa masalah kenapa dirawat di sini gitu, itu harus Anda baca dulu. Terus kemudian bayinya jangan lupa ini bayinya siapa gitu ya, bayi namanya siapa gitu. Terus kemudian umurnya berapa, jadi Anda bisa kira-kira nih kalau misalnya oh bayinya prematur, pasti di gambaran kita nggak ada dong gambaran-gambaran bayi prematur. Nah itu harus kita cari nih ke bayi ini, ada nggak yang kita Anda kan udah tahu nih misalnya bayi prematur itu harusnya usia 7 bulan segini begini penampakannya gitu, penampilannya gitu ya. Bayi usia prematur 6 bulan mestinya begini gitu kan, pasti beda ya, beda ukuran, beda berat ya, beda penampilannya gitu. Terus bayi yang prematur tapi prematurnya 8 bulan tentu beda lagi kan gambarannya. Nah itu kita harus ada gambaran, nanti kita ngocokin, oh cocok nih katanya, pas udah lihat oh cocok memang bayinya prematurnya 7 bulan gitu misalnya. Pasti lihat nggak cocok, kok nggak sesuai ekspektasi gitu ya, nggak sesuai gambaran kita ya, kalau bayi lahir 7 bulan itu harusnya begini. Baca lagi statusnya, oh ternyata lahirnya tapi 7 bulan, tapi di sini dirawat udah berapa, udah setengah bulan gitu misalnya. Tentu aja beda kan, udah ada perubahan-perubahan pada penampilannya atau penampakannya gitu ya. Nah, kesiapan psikologis kalian atau langkah untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, biasanya kalau di Perina itu nggak ada orang tua, ya kan, karena bayi-bayi yang dirawat. Ya. Jadi kita lebih bebas, tapi nggak boleh sembarangan juga ya, nggak ada orang tuanya. Karena ini kan anak orang gitu ya, ini juga pasien, walaupun dia bayi kita tetap harus menghargai posisinya. Kemudian persiapan alat di situ, setiap kita akan melakukan tindakan, kita harus memakai sarung tangan ya sebagai APD, sarung tangan bersih, siapkan timbangan bayi kayak apa sih? Nah ini ya kan, kalau alat-alat elektronik ini harus kalibrasi ya, harus dikalibrasi teratur, karena kalau nggak dikalibrasi teratur hasilnya bisa ngaco gitu ya. Kemudian pengukur panjang badan bayi, nah, sekarang udah ada sekalian ya, bintang sekalian ukur. Kalau dulu kan satu-satu bintang beda, kemudian kita ngukurnya di tempat tidur bayi ya, jadi kita pindahkan. Kemudian kita pengukur jika lengan atasnya apa itu, stetoskop, kemudian termometernya juga sekarang udah pakai yang digital ya, dengan tembak atau sensor. Kemudian senter atau penlight, kemudian bengkok, kemudian swab atau sanitizer, kemudian kita perlu diperiksa lampu sholat, kaos kaki, dan sarung ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pemeriksaan pada bayi, kadang-kadang kita nggak mungkin dilakukan di tempat tidur sendiri ini ya. Kemudian posisi kita juga tidak menunjang ya, jadi lebih baik dilakukan di meja
menyiapkan alat-alat dengan menggunakan air mengalir ya. Nanti setelah sampai di pasien kita menggunakan scrub ya, cuci tangan berapa langkah? 5 langkah ya. Ya, terus pakai ampun semuanya. Itu ada film makhluk kawak. Kita melakukan pengkajian ya. Ini bayi harus apa? Kalau megang bayi itu jangan lupa apa? Pala leher ya, bisa enggak? Ini ya. Ini. Terus pegang badan. Ya. Buka. Nah, kalau perlu lampu sorot, kasih lampu sorot ya, tapi sorotnya jangan ke mukanya bayi ya, silok bayinya dulu. Lampu sorot itu selain untuk menjadi penerangan juga bisa untuk menghangatkan. Terus apa? Coba baca di situ. Kalau perlu buka semua bajunya. Ya. Nah, kalau misalnya kalau pada bayi-bayi yang prematur yang memang harus di inkubator, Anda bisa melakukan pengkajiannya itu di inkubatornya, ya, di meja inkubator. Tapi hati-hati, jangan sampai bayinya gelinding gitu ya. Ada pernah lihat inkubator nggak? Nah, ya, inkubator itu kan tempat tidurnya bisa ditarik, ya, jadi bisa Anda tarik. Jadi dia masih kena hawa-hawa dari inkubatornya, ya, sampai cepat melakukan pemeriksaan secara cepat. Oke, terus kita lihat proporsionalnya dulu, gitu ya. Secara badan sama kepala sama ekstremitas, ya. Yang kelihatannya gede di mana gitu ya? Apakah gede pala, apa gede badan? Ya, biasanya kalau bayi prematur itu palanya agak gede atau kecil? Kecil. Kalau bayi ini, bayi normal, kalau prematur palanya agak gede ya kan? Badannya kecil. Kalau ini badannya udah proporsional. Makanya tadi kan ada gambar, coba Anda lihat gambar-gambar itu ya, bayi prematur yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan bagaimana proporsinya. Jadi seperti tadi Anda udah ada ekspektasi, oh kalau yang 6 bulan harusnya proporsinya seperti ini, 7 bulan seperti ini, 8 bulan seperti ini, bayi normal seperti itu gitu ya. Terus bentuk-bentuk ekstremitasnya, maksudnya posisinya gimana ya, kalau terlentang gini gimana. Biasanya kan kalau pada bayi-bayi yang normal ya dia pasti akan aktif ya, tapi kalau pada bayi-bayi yang prematur, coba Anda perhatikan bentuk ekstremitasnya ya. Biasanya dia akan kebuka gitu ya. Kalau bayi prematur pasti kan gerak, kalau normal gerak-gerak, tapi kalau bayi prematur lemah dia biasanya telentang aja gitu, kayak paha, kayak ayam panggang, tau nggak? Ya kan begini, terus kakinya juga begitu gitu, kayak ayam panggang persis, ya. Kakinya juga nekuk ke atas gitu. Itu bayi prematur terbuka. Tapi kalau bayi itu nggak terlalu terbuka, gitu kalau bayi normal.
gitu ya. Nah, dari situ aja bisa kelihatan sudut-sudut ekstremitasnya itu menentukan dia di prematura berapa bulan. Anda bisa cari di buku ya, buku tentang neonatus ini, posisi siku-siku bayi ya. Kalau 6 bulan sikunya begini atau bagaimana ya, itu bisa Anda cari untuk menentukan usia kehamilan waktu lahir ya. Terus yang dilihat lagi apa di sini? Ya, mukanya ya. Tadi ukuran sudah perbandingan proporsional kepala badan ekstremitas tadi ya. Jadi kalau perhatikan juga kalau kejang ya kan, kalau kejang pasti ya, kejangnya tergantung ya kan. Kalau kejang begini namanya kejang apa? Kronik ya kan, berat-berat. Tapi kalau kejang begini apa? Kaku. Kejangnya kaku, kejang juga kan? Namanya kejang tonik ya kan. Ada juga kejang yang begini udah kejang gini kaku terus tapi gini ya tonik gitu kan enggak. Nah, jadi kalau kaku aja tonik, kadang gini aja tonik, kadang gini tonik gitu ya. Nah, tapi jangan salah juga, lihatin mukanya ya, observasi nih matanya kedip-kedip nggak. Kalau bayi Anda pernah lihat nggak bayi kedip apa enggak? Pernah lihat bayi baru lahir 1 bulan kedip nggak? Jadi kedip-kedip gitu nggak? Terus berarti itu termasuk kejang ya. Jadi perhatikan kalau bayi kedip-kedip bukannya dia mau bercanda sama Anda gitu ya, main masa ya. Itu berarti bayinya kejang, kemungkinan kejang ya. Terus mungkin ada juga mulutnya gitu kayak goyang-goyang gitu satu. Nah itu juga mungkin kejang ya, pipinya goyang-goyang kayak sedikit gitu tadi sebenarnya kejang. Jadi kalau ada, maksudnya kalau bayi kan tanpa ekspresi ya. Kenapa bayi tanpa ekspresi? Ekspresinya datar. Bayi 1 bulan ya, bawah 1 bulan. Kenapa ekspresinya datar? Kenapa? Karena dia visusnya kan belum normal ya. Jadi jarak pandangnya masih deket gini ya. Jadi dia ya nggak ngeliat gitu kan, belum lihat apa-apa, jadi dia belum ngasih respon ya. Makanya kalau misalnya bayi itu ya Anda kalau dia mau ngasih respon Anda mesti nggak dekat mukanya gitu ya. Jadi kalau dari jauh ada begini-gini dia nggak respon ya wajar, orang dia visusnya masih kecil ya, belum normal, jadi belum melihat ya. Jadi kalau dia pokoknya dari muka dilihat ya, kejam atau enggak, ekstremitasnya menunjukkan kejam atau enggak. Nah itu yang harus diobservasi ya. Kemudian nah warna kulit juga ya, kita lihat kulitnya ya. Kalau bayi prematur biasanya kulitnya mengkilap ya, kulitnya mengkilap, kemudian transparan ya, kadang-kadang pembuluh darahnya kelihatan gitu ya. Terus apalagi kulitnya kalau bayi prematur itu suka ada banyak bulu-bulu gitu ya. Bulu-bulu di mana? Di belakang sini ya, bulu-bulu halus. Kadang-kadang di muka juga kelihatan di bulu-bulu halus ya. Nah itu namanya apa? Bulu-bulu halus lanugo ya. Nah itu atau kalau misalnya bayi baru lahir aja ada
di kulitnya ada putih-putih, apa namanya? Ayo, mata kita kan udah lewat apa putih-putih? Putih-putih apa? Masih ada putih-putih nih, cucinya apa? Mandiinnya belum bersih. Apa? Iya, Felix caseosa. Ya, nanti di pengajian tuh ada apakah masih ada Felix caseosanya, ada apa namanya? Ada bulunya, ada rambutan, bugonya, banyak atau enggak? Ya. Terus dilihat lagi mukanya, ya ada kelainan enggak gitu ya. Biasanya kalau bayi-bayi dengan kelainan apa? Kelainan kromosom, ya seperti Down syndrome gitu, itu kelihatan dari mukanya, ya mukanya mongoloid gitu ya, mungkin alisnya hampir ketemu gitu kan, biasanya bibirnya agak lebar ya, matanya agak sipit ya, apa istilahnya kalau itu kalau ya, jadi kelihatan mukanya ya. Terus mungkin mulut lidahnya juga agak keluar, jadi seperti itu ya, kita udah curiga oh jangan-jangan ini bayinya Down syndrome ya, itu. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda kita, ya, periksa napas. Jadi kalau kita menghitung napas, baiknya jangan nangis, ya. Kalau nangis nggak bisa dihitung napasnya. Jadi kita lihat, kalau bayi kan masih kelihatan dia napas dada atau napas perut masih kelihatan, ya masih gampang menghitungnya. Biar lebih ininya, kita lihat pergerakan dadanya ya selama 1 menit. Kadang-kadang dia berapa? Normalnya berapa? Kalau bayi penapasan berapa normalnya? 40 sampai 60 ya. Jadi normal tuh 40 sampai 60 ya. Kemudian nah jantung. Jadi kalau pada bayi nggak nadi ya, kita dengarkan denyut jantungnya dengan menggunakan stetoskop. Langsung aja kita arahkan ke dada kirinya. Bagian jantung kita dengar nih, heartbeatnya ya. Denyut jantungnya berapa? Ya, normalnya berapa? Berapa? Di atas 100 ya kan? 120 sampai 160 ya. Tuh denyut jantung. Terus kita cek suhu. Ya. Cek suhu, ya yang jelas bayi pasti di bawah ya 35 36 ya suhu bayi. Kemudian kita ukur panjang dan tinggi badan ya. Kita buka semuanya, pampersnya kita buka, makanya biasanya kalau pada bayi-bayi itu ditimbang sama diukur tingginya itu pada pagi hari gitu ya, pada waktu bayi mau dimandiin, jadi biar sekalian telanjang gitu kan. Jadi begitu dia buka semuanya, terus dia langsung dimasukin dibawa ke timbangan ya. Terus udah gitu langsung dimandiin. Kalau dimandiin, kalau nggak dimandiin misalnya masih beresiko ya cukup diolap aja, langsung bawa lagi ke inkubator terus kemudian diolap ya. Nah di bawah di sini berarti letak kepalanya di mana? Ini kan? Situ kepalanya ya. Terus kakinya jangan lupa. Jadi kalau itu lututnya ditekan, jadi dia panjang ya, ditekan, kemudian ini disesuaikan gitu ya. Jadi ketahuan ini panjang bayinya 30 berapa nih? Oh ya, oh, ini panjang bayinya ini ya. Ini panjang bayinya 40
9 ya, gitu. Kalau sudah kita buka lagi. Kemudian kita periksa bagian kepala tadi ya. Kita lihat kepalanya gimana, ada masalah nggak gitu ya. Kan misalnya kalau kepala yang kelamaan di jalan lahir mungkin agak begitu-gitu gitu ya, agak keyang atau ada benjolan gitu kan. Nah terus tadi ada putih-putih kali, bersihinnya nggak bersih waktu lahirnya gitu ya, masih ada varicocele tadi ya. Terus kepalanya ada rambutnya nggak gitu ya. Terus kadang-kadang posisi tidur juga menentukan kan bentuk kepala ya. Kemudian kita lihat tadi udah lihat bentuk kepala ya, nggak ada masalah. Bisa juga kalau dia mengalami hidrosepalus ya kan, biasanya kepalanya agak lebih besar juga kan, nggak normal. Terus kemudian kita lihat cari ubun-ubunnya ya kan. Ubun-ubun ada berapa? Ada 2 ya kan, di depan sama di belakang ya. Raba ubun-ubunnya ya, diraba. Rata atau cekung atau cembung, terutama yang depan ini ya. Kalau cekung apa tandanya? Sama kelebarannya gitu tadi ya. Kalau dia hidrosepalus pasti terasa lebih lebar ini bolongan daripada ubun-ubunnya ya. Nah, jadi kita harus catat itu ubun-ubunnya cekung, cembung atau datar ya. Normalnya apa? Datar ya kan. Kalau cekung menandakan apa? Dehidrasi ya, karena kan kepala ini isinya cairan ya. Jadi kalau dia kekurangan cairan, dia akan ubun-ubunnya akan terasa cekung. Jadi dilihat dari situ ya. Kalau cembung, ubun-ubunnya tandanya apa? Ada masalah ya kan pada aliran cairan otaknya. Namanya cairan otak apa? Cairan cairan otak ya kan. Kalau cairan otak ada masalah, berarti ada apa nih di otaknya anak ini? Ada apa? Ada sumbatan ya. Ada sumbatan sehingga cairan otaknya nggak bisa tersumbat, tidak bisa mengalir. Makanya terjadi penumpukan ya kan. Jadi numpuk akhirnya membuat jendol, kesannya menjendol di ubun-ubun gitu. Apa yang menyebabkan sumbatan? Apa? Kenapa dia bisa tersumbat? Itu tadi, kalau dia terjadi kayak hidrosepalus ya kan, tidak ada tidak ada salurannya gitu ya. Bisa juga kenapa airnya tidak bisa mengalir, menyumbat, karena ada peradangan. Bisa juga ya, peradangan itu disebabkan apa? Jadi kalau dia tidak hidrosepalus tapi kok cembung gitu ya, oh mungkin jangan-jangan dia ada peradangan. Penyebab peradangan itu apa? Infeksi ya gitu. Jadi kita berpikirnya ke situ, oh nih ubun-ubun cekung, kita curiga jangan-jangan dia ada infeksi. Kalau kita lihat kayaknya enggak, tapi dia enggak hidrosepalus gitu ya. Nah, tapi kalau hidrosepalus harus dibuktikan juga dengan pengukuran lingkar kepala ya. Lingkar kepalanya bagaimana? Ya, cari yang paling lebar, yang paling bagian kepala yang paling lebar ya.
Ya, ini lingkar kepalanya normal masih ya. 32, 31 setengah. Ya, jadi masih normal ya. 30 sampai 33 ya. Kalau nanti Anda lihat lagi 33 atau 34 ya. Jadi di atas itu dia sudah termasuk ya. Terus apa lagi sini? Telinga ya. Kita cek semua aksesoris yang ada di kepala. Kok aksesoris ya? Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Semuanya kita harus cek ya. Telinga kita lihat ya. Kupingnya udah kebuka seperti ini belum? Ya, kupingnya sudah terbuka seperti ini belum? Biasanya kalau pada prematur kupingnya itu ngelipet gitu. Jadi kayak kuping apa ya? Jadi kupingnya ini ngelipet ya. Ngelipet begini, nggak begini. Ya, dia ngelipet begini. Nah, itu menunjukkan dia nih masih benar. Oh, dia prematur. Kupingnya masih ngelipet gitu. Ya. Karena kan kuping itu tulang muda, ya. Nah, dia belum terbuka seperti itu. Terus ada masalah nggak di kupingnya? Ya, ada lubangnya nggak? Gitu. Ya, ada lubang. Kemudian juga kita lihat matanya juga. Matanya diapain? Kalau mata kita lihat sebelum fungsinya, ya kita lihat kondisi matanya dulu. Ada kotoran atau tidak? Ya, biasanya kalau infeksi kadang-kadang juga matanya kotor. Ya, jadi kalau pada bayi itu kalau infeksi itu ya sama kayak kita gitu, kalau tadi sakit mata ya kan, kadang-kadang dia merem itu kotorannya numpuk di mata. Ya, itu kalau ada infeksi. Kemudian kita lihat hidungnya ya, ada pernapasan hidung nggak, hidungnya kembang kempis gitu kan. Kalau dia nyesek kadang-kadang bayi kelihatan kalau saking nyeseknya itu hidungnya kembang kempis ya. Kemudian ada sumbatan atau tidak, kita rasa ya dengan punggung tangan terasa ada aliran udara atau tidak ya. Terus kemudian ada cairan-cairan nggak yang keluar dari semua lubang ya, entah itu dari kuping, dari hidung, dari mulut ya, dicek. Terus mulutnya juga dilihat ya, sianosis atau enggak tadi ya. Nah, kalau itu tadi ya, pada mata adakah tanda infeksi, tadi ada sekret, jadi kotoran menutupi, biasanya dia sama juga nggak bisa ngebuka matanya, jadi harus kita bersihkan pakai kapas, dibasahin, kita itu kan ke arah mata membersihkan. Ya, kita lihat mulutnya. Mulut biasanya kalau ada kelainan apa? Sumbing. Ya, jangan ngomong sumbing nanti. Bahasa medisnya apa? Labio. Ya, mulutnya itu bibirnya gagal menyatu gitu kan, jadi ada celah gitu ya, namanya labio. Tinggal apa? Ada labio palato. Kalau labio palato berarti yang bagian atas ya, palatum atas ya, palatum. Labio palato sisis ya kan. Ada lagi labio palato genato sisis, yaitu bawah juga ya, jadi dua-duanya. Kalau labio sisis berarti cuma bibirnya doang, dalamnya enggak gitu kan. Labio palato sampai ke dalam belah ya, labio palato genato sisis ya, semuanya hampir semuanya ya. Ini ya. Kemudian
mata kalau sekalian mau periksa refleks ya juga bisa ya. Jadi dengan menggunakan apa? Center. Ya, di center kita cek pupilnya respon kan, kita lihat kalau kita center dia mengecil, kalau kena cahaya pasti mengecil harusnya ya kan, tapi jangan disorot begini ya, kita lewatin gitu aja. Nah di sekitar gitu kan kelihatan, jangan disorot langsung ya, cahaya di atas matanya mengecil atau melebar ya. Kalau melebar nggak ngecil-ngecil namanya apa? Ya nggak bisa ngeliat ya, nggak ada respon. Nah terus kalau kuping boleh ya pakai suara dikresekin dia berespon apa enggak ya, dia ngikutin apa enggak gitu ya. Biasanya di kuping sebelah sini dia nengok ke kiri apa enggak, kuping sini dia nengok ke kiri apa enggak gitu ya. Kemudian periksa leher seperti biasa, leher dua kita arahkan dari arah samping bawah telinga ya ke arah depan, kita raba apakah ada pembesaran kelenjar ya. Kalau pada bayi biasanya banyak tuh kadang-kadang ya pembesaran laki jarang, maksudnya tergantung beberapa ya. Hampir sama pada anak-anak atau dewasa pembesaran kelenjar. Kemudian oh ya tadi pada mulut sekalian refleks ya. Refleks apa yang biasa? Iya, refleks menghisap ya kan. Kalau refleks menghisap gimana? Ngecap-ngecap gitu, kayak mau nyusu gitu ya. Ngecap-ngecap tuh refleks menghisap. Tapi kalau yang pakai pipi itu namanya rooting ya. Jadi kalau pipinya dicolek dia ngikutin ya. Kalau pipinya dicolek ke kiri dia ngikutin ke kiri. Pipinya dicolek ke yang kanan dia ngikut ke kanan. Itu refleks rooting. Nah, sekarang masuk ke dada. Ya, dada kita lihat dadanya simetris atau tidak. Ya. Kemudian apa nih putingnya kadang-kadang. Kemudian warnanya apa? Ya, dicatat. Terus gerakan napasnya bagaimana? Ya. Napasnya teratur atau cepat terus berhenti. Kadang-kadang bayi begitu. Cepat, berhenti. Ya. Anda amati, kalau berhenti jangan dijamin aja gitu ya. Gitu, beri tunggu dulu. Jangan sampai kelamaan, kalau udah kelamaan Anda colek aja biar dia napas lagi gitu. Karena kalau bayi kadang-kadang suka lupa napas istilahnya gitu ya. Beneran dia cepat-cepat berhenti. Dan kelamaan langsung Anda rangsang gitu ya biar dia napas lagi gitu. Makanya kalau bayi-bayi di inkubator itu jarang dipakai baju ya kan, karena juga udah hangat dan untuk itu juga untuk memudahkan dilakukan monitor pernapasan ya. Jadi kalau bayi-bayi yang kok dilihat tuh kayaknya nggak napas-napas ya harus didatengin, harus dirangsang ya, biar dia bisa napas lagi ya, jadi nggak keterusan ya. Kita lihat dadanya simetris atau tidak ya, pengembangannya simetris atau tidak ya, kanan dan kiri. Kemudian ada nggak tarikan dinding dada ya? Tarikan dinding dada itu maksudnya apa? Jadi sampai di iga-iga bisa ketarik semua gitu, kayak ya susah banget. Terus kita lihat tarikan dinding dada itu di sela-sela iga itu kayak ketarik gitu nggak gitu ya. Nah itu sampai kelihatan iganya pas napas, tarik sampai iganya berceplak gitu ya. Nah itu kalau seperti itu ada tarikan dinding dada ya. Kemudian bunyi napasnya, bunyi napas kalau dari
jauh nggak terlalu kedengeran gitu. Tapi kalau dia ada slim biasanya ada suara ya, nggak usah pakai stetoskop juga kita gini dia udah kedengeran gitu. Nah itu ada pasti ada gangguan dalam jalan napasnya ya. Kemudian kita auskultasi sama caranya ya, semua area dada dari atas sampai bawah kita lakukan auskultasi ya. Apa bunyi yang terdengar, rongki atau wedging ya kan? Kalau rongki terdengar pada saat apa? Apa? Menarik nafas ya, pada saat inspirasi ya kan, terdengar. Kalau wheezing pada saat ekspirasi, jangan salah ya. Jadi kalau ada ekspirasi terdengar suara berarti itu ada wheezing ya. Nah bunyi jantungnya juga dilihat ya, lup 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 lup. Ada bunyi yang lain nggak? Atau ada suara sor berisik gitu kayak bunyi pasir gitu atau bunyi angin gitu ya. Nah itu jangan-jangan jantungnya bocor gitu kan, mas, kayak suara angin ya. Atau ada suara apa ya, biasanya kalau kelainan sih suara angin seperti itu ya. Ada suara tambahan gitu kan, nggak luduk, ada yang lain itu juga dicatat. Bahu, lengan, tangan, perhatikan gerak dan kelengkapan jari. Oke, sekarang ekstremitas ya kan, kita lihat bahu apa, posisi bahu, tulang selangka itu semua bahunya miring nggak gitu ya. Tangannya bagus atau tidak. Takutnya kan kalau waktu persalinan kan bisa aja semuanya terjadi ya. Misalnya yang menolongnya langsung tarik kan bisa ada masalah patah di sini gitu ya. Nah itu harus dicek semuanya, kalau ada masalah tulang-tulangnya di sini, tangannya, kemudian jarinya kita lihat lengkap atau tidak gitu tadi ya. Posisi jari itu tadi, posisi kaki, terus refleks ya. Refleks apa yang bisa kita kaji? Refleks grabs ya. Refleks grab kita taruh tangan kita di sini, dia genggam apa enggak ya. Kita taruh gini, dia gini apa enggak ya. Berarti kalau begini dia positif ya. Kemudian refleks moro. Refleks moro tuh refleks apa? Iya, refleks kaget. Gimana caranya? Dilempar. Begini. Ya bisa juga Anda beginiin aja gitu ya. Kaget ya. Giniin dia mungkin gini gitu ya biasanya. Nah, jadi kalau dia dikagetin dia aja kan begini. Nah, kalau dia ada refleks apa? Refleks loro gitu dirangsang, dia pasti begini semuanya. Tangannya ke depan. Tangan sama kakinya langsung gitu ya. Kalau di sini ditepuk ya, ditepuk. Nah, tepuk kalau denger ya kan. Nah, kalau dia ada gangguan pendengaran dia bisa ditangsang aja. Nah, kemudian kita observasi perutnya gimana? Ya, rata atau apa? Cembung atau distensi gitu. Ya. Distensi itu apa? Distensi kembung tapi keras gitu ya. Nah, tegang gitu maksudnya. Kembung tapi tegang. Beda kalau kembung tapi dia masih bisa lembek gitu ya. Kalau distensi dia kelihatan tegang gitu. Itu distensi. Kalau normalnya ya datar gitu ya. Tidak distensi, tidak kembung. Terus kemudian kita lihat kalau mau dicek boleh juga, misalnya kalau pada bayi-bayi dengan gangguan hati sama aja, dia pasti ada pembesaran hati ya kalau dipegang di bagian heparinnya itu keras ya.
Kalau orang dewasa kita pegang 4 jari ya. Kalau pada bayi ya cukup 2 jari ya. Makanya kalau untuk pemeriksaan hati pada bayi ya dua jari, itu 2 jari di atas di bawah tulang iga atau 2 jari di atas tulang iga ya. Eva di sebelah mana? Kanan ya. Terus kita cek juga tali pusatnya. Tali pusatnya sudah puput atau belum? Sudah. Yang dicatat perlu dicatat apa? Sudah puput atau belum? Terus kalau belum puput, kering atau basah? Terus apa lagi? Iya, ada tanda-tanda infeksi apa tuh? Iya, ada kemerahan nggak di sekitar umbilikus? Terus kemudian ada nanah atau enggak, berdarah atau enggak, gitu kan? Nah, terus warna tali pusatnya apa, gitu? Apa warna tali pusat? Kalau udah kering apa? Hijau, coklat, hitam, apa? Merah. Masih basah putih tali pusat, ya kan? Kalau udah kering coklat-coklat gitu, ya. Kalau udah kering lagi hitam, ya. Udah kering. Nah, jadi sekarang tali pusat nggak ditutup, ya. Jadi perawatannya terbuka aja, ya. Di tali pusat ada berapa pembuluh darah? 3. Apa aja? Iya, 2 arteri 1 vena, ya. Makanya kalau masih basah, kalau bayinya kuning bisa tuh dilakukan transfusi tukar dari pembuluh darah di tali pusat. Ya. Ya, kalau pada bayi kita lihat fotonya kita pegang, ya. Udah turun atau belum? Bukannya apa? Kalau saya biar kita tahu ini skrotumnya sudah turun atau belum. Maksudnya turun apa? Biasanya kalau misalnya dia belum turun, kita pegang begini kosong gitu kayak kulit ketemu kulit gitu, ya. Tapi kalau misalnya sudah turun seperti kayak ada buletan gitu di skrotumnya itu. Nah, berarti itu sudah turun. Nah, kalau pada bayi prematur Anda bisa cek ya. Biasanya kalau bayi prematur itu belum turun skrotumnya. Jadi tinggal Anda pegang yang sini ya, dipegang. Nah, kalau ini kan kalau di sini coba nih. Ini boneka ini berasa nih ya skrotumnya. Coba saya mau pegang nih. Pegang gini ya pencetannya. Ada yang bulat-bulat nggak? Nah, itu berarti udah turun. Tapi kalau pada bayi prematur biasanya dia masih kosong, nggak ada, cuma mau pegang. Kalau pada bayi prematur kita kadang juga belum turun. Biasanya tuh nggak ada tuh, kita pegang berapa bulat-bulat. Berarti itu proteinnya belum turun, ya. Rasakan? Yang laki, nah, yang laki mau pegang. Oke. Nah, terus dilihat kalau laki-laki penisnya, ya. Penisnya itu kalau misalnya kalau pada prematur biasa nggak terlalu jelas, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat ini penis apa bukan, ya. Sampai pernah waktu itu ada yang salah. Sebenarnya dia adalah laki-laki, tapi dikira perempuan, ya, karena kan penisnya masih kecil gitu. Jadi dikira vagina gitu ya, skrotumnya itu dikira labia mayora gitu. Tapi pas udah gede tuh ini ternyata laki-laki, kan udah dikasih nama perempuan gitu ya. Ternyata kenapa dia? Tapi pas dilihat pipisnya kan memang nggak mancur gitu ya. Nah, ternyata memang ada kelainan pada ininya juga, pada penisnya juga. Dia mengalami apa? Lubangnya di sini, pipisnya jadi dari sini gitu. Jadi kayak cewek kan, tadi kira cewek, mungkin karena penisnya masih kecil, itunya fotonya doang, kelihatan dikira labia mayora. Jadi dia mengalami kikos apa? Yang
pipisnya nggak dari sini mancur, tapi dari sini gitu. Hipos Diani. padia. Padia. Ya. Lihat baca belum? Hipospadia. Ya. Dilihat, jadi ini pipisnya normal nggak dari ujung gitu ya? Pas pipis dari ujung. Nah, berarti dia pipisnya dari sini, ya kan? Bisa dari sini, bisa dari pangkal, dari tengah-tengah, ya, dari sepanjang ini, ya. Nah, itu hipospadia. Kemudian dilihat apanya lagi? Ada kotoran atau tidak ya di apa? Di kulupnya. Ya, jadi Anda harus tarik itu kulit di ujung penisnya, tarik ada sumbatan atau tidak, karena ini juga bisa menyebabkan masalah pada saat buang air kecil. Ya, penyempitan pada ujung uretra di sini ya kan? Namanya apa? Hemosis ya. Ada lemak atau ada kotoran sehingga menyumbat untuk buang air kecil ya, jadi harus dibersihkan tuh, dilihat ya. Terus kalau pada perempuan apa ya, labia mayora ya, labia minora ya. Kadang-kadang kalau bayi juga suka takut kok ada darah kayak udah kayak mens gitu ya, nah itu masih wajar ya, seperti itu. Jadi dibersihkan tuh, ada lipatan antara minora sama mayora, ada lemak atau tidak ya. Kalau pada bayi prematur yang lebih besar itu biasanya kelihatan adalah labia minora ya, mayoranya belum terang ya. Jadi minoranya kelihatan. Masih lebih dominan maksudnya. Dan dilihat lagi kalau pada perempuan, laki-laki jangan lupa dilihat apa, perempuan dan laki dilihat lubang anusnya, dilihat ya, ada nggak lubang anusnya gitu ya, lubang anusnya dilihat ya. Kalau misalnya dilihat, kadang-kadang kalau nggak ada lubang anus namanya apa? Atresia ani ya. Jadi atresia ani kan juga macam-macam ya. Ada atresia, ada lubangnya tapi nggak ada salurannya ya. Berarti harus dibikin salurannya ya kan. Ada salurannya tapi nggak ada lubangnya, itu lebih gampang, tinggal digolongin, tinggal dirobek gitu ya kan. Yang penting dia tetap ada sphincternya, tinggal dirobek. Tapi ada juga yang menyempit. Kalau menyempit berarti harus dibesarin, dibusi tiap hari ya. Tiap hari dibusi nggak. Jadi dibersihkan besi ya sesuai ukuran. Jadi setiap hari diganti ya, dikit-dikitin aja gitu ya, biar dia melebar. Nah, kalau pada perempuan dilihat juga, jadi BAB-nya ya. BAB-nya benar-benar harus dilihat anusnya, karena kalau dia tidak ada anusnya, bisa juga kalau pada perempuan fesesnya keluar lewat vagina ya. Jadi kelainan Anda kok dia BAB kok, lihat dulu juga tetap harus dicek anusnya, ada nggak nih anusnya. Jangan-jangan dia nggak ada anusnya tapi dia BAB-nya lewat vagina. Jadi dia vagina sama lubang anus kan dekat ya. Jadi dia terjadi fistula, jadi terjadi kelainan, ada lorong dari saluran anus itu ke vagina sehingga BAB-nya lewat. Jadi itu kemungkinan itu harus dicek. Kemudian ya, perhatikan gerakan kaki. Lanjut kita ke bawah ya. Kaki, kita lihat bentuk kakinya ya. Bentuk kakinya gimana? Normal nggak? Bisa nggak dilurusin? Ya. Terus
kakinya nih, kaki punggung kakinya normal nggak? Atau ya begini kan ada suka yang begini, ya dicek ini nih punggung kakinya dia begini apa enggak ya, bentuk kakinya bisa napak lah gitu kan. Kalau ada yang miring begini, nah ini harus dilaporkan dia miring begini ya. Terus kemudian jari-jari kaki ya, kulit di kaki, apa oh ya tadi amat tangan sama telapak kaki, coba lihat apa namanya ya, garis tangan ya. Biasanya kalau pada bayi-bayi prematur tuh masih licin, belum ada tuh apa namanya istilah, garis tangannya, garis kakinya, jadi masih licin ya. Jadi istilahnya kalau kita kalau lansia juga lama-lama habis juga kan licin ya, jadi kayak balik lagi ke bayi gitu ya. Jadi kalau jalan kepleset kan resiko kepleset, makanya kalau pada lansia mesti pakai sendal iya anti slip gitu, karena udah nggak ada ininya garis-garis itu yang bisa mencegah kepleset ya. Jarinya lengkap atau tidak, posisi kaki ya, posisi pergelangan kaki semuanya dicek ya. Terus panjangnya juga dicek, sama nggak panjangnya kiri sama kanan ya kan. Kadang-kadang kan suka masalah juga ya, nggak ketahuan, tapi begitu dia bisa jalan baru ketahuan, kasihan bayinya ya. Kemudian apa ya, tulang punggung kita cek ya, punggungnya lurus atau enggak ya, atau agak ada yang melengkung begitu ya, dicek kelurusan tulang punggungnya. Harusnya kan pulung begini ya, tapi kalau kayak bayi memang masih kelihatan rata begini, tapi kadang-kadang kalau ada kelainan dia agak melengkung begitu di bagian atasnya ya, takutnya dia mengalami apa, skoliosis ya. Nah, kemudian ada nggak benjolan di sepanjang tulang punggungnya ya, takutnya di sini biasanya namanya apa, spina bifida ya, suka ada benjolan di sini. Nah itu spina bifida. Ya, kemudian ada memar ya, ada tanda lahir, semuanya dicatat. Tanda lahirnya ada di mana? Mau di kaki, di tangan, di punggung, di badan, di muka, semuanya dicatat ya. Oh ya, kalau di kaki refleksnya refleks apa? Ya, refleks Babinski. Kalau refleks Babinski tulisnya apa? Babinski nulisnya apa? Kalau pada bayi yang normal apa? Positif apa negatif? Positif. Positif refleksnya gimana kalau dirangsang? Coba kaki Anda tes. Tuh temannya jangan kasih. Siapa yang mau kita coba? Kalau positif gimana? Coba temannya tuh. Coba dikasih gini. Pakai pulpen, ujung pulpen terus diginiin. Di bawah ke jari. Nah, itu berarti negatif. Kalau dewasa kan yang normal adalah negatif, ya kan? Tapi kalau pada bayi itu yang normal adalah positif. Positifnya gimana? Tadi pada gimana tadi coba? Coba digores tuh kakinya. Gores kakinya. Ditekan sama ditekan. Ya, jadi ini biasa kalau bayi ya. Ya, jadi pada bayi kebalikan dari orang gede jangan nulis
kuat, atau kalau yang refleks yang lain kan tulisnya kuat ya. Kalau Babinski harus tulisnya positif atau negatif. Yang bagus adalah sudah semuanya sudah dilakukan, kemudian selesai, kita sudah catat semuanya pada bayi. Oh ya, satu lagi, kalau pada tadi kalau pada bayi prematur kulitnya itu kan licin ya, semuanya licin. Tapi kalau pada bayi yang postmatur ya, misalnya usia kehamilan di atas 42 minggu, biasanya kulit bayinya itu mengelupas ya, jadi kulitnya keriput kayak kakek-kakek gitu. Itu yang membedakan ya. Kalau pada bayi prematur kan mengkilap ya, tegang semuanya, licin, kelihatan licin, tipis. Tapi kalau pada bayi yang terlalu lama di dalam kandungan di atas 42 minggu itu biasanya kulitnya mengelupas dan berkerut. Kayak mengelupas itu kayak kena lama di rendam air gitu kan, mengelupas gitu ya.